Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada Quran Surat An-Nisa ayat 142 merupakan salah satu ciri orang munafik yang mereka itu suka menipu Allah dengan pura-pura salat, tidak istiqomah dalam sholatnya. Mereka melakukan sholat kalau di hadapan manusia dengan malas, bahkan ketika sholat mereka tidak fokus, banyak mengingat hal-hal yang di luar ibadah sholat, sehingga Allah membiarkan mereka dalam pengakuan beriman. Sebab itu mereka dilayani seperti melayani orang-orang yang beriman. Namun Allah telah menyediakan neraka buat mereka sebagai pembalasan tipuan mereka itu. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai umat Islam yang sudah istiqomah melakukan ibadah salat, mari kita sempurnakan, di mana ibadah salat itu seharusnya menghadapkan hati kepada Allah serta menyelenyapkan segala godaan dengan memikirkan kandungan makna ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dan meresapi doa yang kita sampaikan kepada Allah, sehingga kita bisa memahami hikmah setiap amalan dalam sholat itu. Karena yang dicatat dari amalan itu hanyalah mana-mana yang keluar dari kesadaran kita ketika sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban dari Ammar bin Yasir, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang yang selesai mengerjakan salat tapi sungguh yang dicatat untuknya tidak lebih dari 1/10-nya. Tus'uha, sumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, sulusuha, nisfuha. 1/9-nya, ada yang 1/8, 1/10, 1/6, 1/5, 1/3, atau separuhnya. Padahal kalau kita memperhatikan sabda Rasulullah dari Anas dalam hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla, innama ataqabbalu sholata mimman tawadda'a biha li'azamati wa lam yastatil biha ala khalqi wa lam yabit musirran ala maksiyati wa qata'an nahara fi dzikri wa rahimal miskina wa ibnas sabili wal armalatah wa rahimal musabah
dzalika nuruhu kanuris syamsi akla'uhu bi'izzati. Allah Azza wa Jalla berfirman, salat yang kuterima itu hanyalah dari seseorang yang tunduk akan kebesaranku, tidak bersikap sombong terhadap makhlukku, dan tidak terus-menerus berbuat maksiat kepadaku. Digunakannya waktu siang untuk berzikir kepadaku, dan ia menaruh belas kasihan kepada orang miskin, orang musafir, janda, dan orang yang ditimpa bencana. Orang itu akan bercahaya bagai cahaya matahari. Kupelihara ia dengan kemuliaanku. Wa astaghfiruhu malaikati aja'alu lahu fi dhulumati nuran wa fil jahalati hilman wa masaluhu fi khalqi kamasalil firdausi fil jannati. Kuserahkan penjagaannya kepada malaikatku. Kuberi ia cahaya dalam kegelapan serta kesabaran menghadapi kebodohan orang lain. Dan perumpamaannya di antara makhluk-makhluk lain tak ubahnya bagaikan sorga Firdausi di antara surga-surga yang lain. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, jika salat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan penuh pencerahan pada dirinya. Dan kita sebagai orang yang telah tekun melakukan ibadah salat, kita perlu waspada terhadap godaan-godaan syaitan ketika kita sedang salat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Utsman bin Abil As, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa baina qiraati yulabbisuha alayyah. Ya Rasulullah, sesungguhnya setan telah mengganggu hatiku ketika sholat dan waktu membaca Al-Quran, sehingga saya jadi bimbang karenanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaka syaitanun yuqalu lahu khanzabun fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu watful an yasarika salasan. Itulah setan yang bernama Khanzab. Maka jika engkau merasakan godaannya, berlindunglah kepada Allah, yakni dengan mengucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan meludahlah ke sebelah kirimu 3 kali. Qala, kata Utsman bil As, fa'altu fa'adhabahu Allahu anni. Ajaran itu pun saya kerjakan dan Allah melenyapkan godaan itu dari diriku. Maka ketika kita akan melakukan ibadah salat, persiapkan diri kita berta'awud seperti Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Kita mohon kepada Allah berlindung dari godaan syaitan, dan setan itu sering muncul di saat kita salat atau
minimal kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum salat dan sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Maka setan yang bernama Khanzab inilah yang digunakan untuk mengganggu kita, sehingga Rasulullah memberikan strategi mengusir setan yang mengganggu ketika kita dalam keadaan salat. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, hal yang sangat penting untuk kita ketahui ketika membaca surat Al-Fatihah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, beliau menjelaskan, qala Allahu azza wa jalla, telah berfirman Allah azza wa jalla, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'alah. Aku telah membagi dua bacaan Al-Fatihah dalam sholat itu dengan hambaku, sedang ia akan beroleh apa yang dimintanya. Fa'idha qala alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla hamidani abdi. Jika ia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah azza wa jalla pun berfirman, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala azza wa jalla asna alayya abdi. Jika dibacanya ar-rahmanir rahim, ia berfirman, hambaku mengucapkan syukur kepadaku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala majjadani abdi wa fawwada ilayya abdi. Jika ia membaca maliki yaumiddin, firmannya, hambaku telah memuliakanku dan menyerahkan dirinya kepadaku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'alah. Jika ia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, firmannya, inilah batas di antaraku dengan hambaku, dan ia pun akan beroleh apa juga yang dimintanya. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqimah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'alah. Kemudian jika ia membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka firman Allah, inilah dia bagian hambaku dan ia pun akan mendapat apa yang dimintanya itu. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada setiap bacaan Al-Fatihah, setiap ayat, maka Allah memberikan jawaban. Untuk itulah maka jadikan bacaan Al-Fatihah itu sebagai bacaan yang kita lagi berkonsentrasi, lagi berdialog dengan Allah, di mana Allah memberikan jawabannya. Maka dari itu, bacaan surat Al-Fatihah, walaupun pada kaidah membaca itu boleh disambung, namun kalau kita melihat dari sisi ibadah,
karena ibadah. Dan ini ada pesan Rasulullah dalam hadis qudsi bahwa setiap kita membaca satu ayat Allah memberikan jawaban, maka dari tinjauan akhlak kepada Allah, orang yang menyambung bacaan Al-Fatihah dalam salat yang kadang ada sampai satu nafas, walaupun dari kaidah membaca itu boleh, namun secara akhlak kurang begitu santun kepada Allah karena tidak mau mendengar bacaan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan kita terus belajar menghayati, mengkaji apa yang ada pada doa yang kita sampaikan kepada Allah di dalam salat, maka tentunya salat itu akan dinilai sesuai dengan fokusnya kita, konsentrasinya ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.